Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ula Hanifah, selaku host dalam acara Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan, yang merupakan acara mingguan yang diadakan oleh ID Surabaya setiap hari Senin, pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Tak terasa, sekarang kita sudah memasuki hari ke-75. Pada 10 Juni 2024 ini kita akan kedatangan tamu yaitu dari tim Perhati KL. Di sini sudah ada Dr. Sofia Tiarini, SPTHT BKL. Selamat sore, Dokter. Selamat Beliau sore, merupakan staf Teruna. Beliau merupakan staf Departemen atau KSM Kesehatan THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan juga RSUD Dr. Sutomo. Dan juga ada Dr. Rosa Valerina, SPTHT BKL, Subspesialis NO Konsultan. Beliau juga merupakan staf Departemen KSM Kesehatan THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Selamat sore, Dr. Rosa. Selamat sore, Dr. Ula. Terima kasih. Saya Dr. Sofia. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah, sehat Dr. Baik, Ula. alhamdulillah. Baik, mohon izin dok karena seharusnya yang nantinya akan menjadi moderator adalah Dokter Charles dan beliau berhalangan karena kebetulan sakit. Mohon doanya juga untuk beliau agar cepat sembuh. Saya mohon izin untuk menggantikan beliau sekaligus menjadi moderator. Dan pada kesempatan kali ini, Profesor, Dokter, dan sejawat sekalian, kita akan membahas topik mengenai Meniere Syndrome, di mana penyakit tersebut merupakan gangguan keseimbangan atau gangguan pada telinga bagian dalam yang biasanya menyebabkan pusing berputar begitu ya dok. Mungkin untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, monggo kami persilakan untuk Dokter Rosa atau mungkin Dokter Sofia yang ingin memberikan materi terlebih dahulu. Kami persilakan, silakan dokter. Ya, terima kasih Dr. Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Profesor, Dokter sekalian yang sudah bergabung di Dolan. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada tim ID Surabaya atas kesempatan kami bisa sedikit sharing, diskusi tentang penyakit Meniere pada sore hari ini. Dokter Rosa, saya izin share screen ya dokter. Barangkali nanti mau ada yang ditambahkan, silakan ya dokter Rosa. Apakah sudah tampak slide-nya dokter Ula? Sampun dok, silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi pada sore hari ini kita akan sedikit diskusi tentang penyakit Meniere disease. Tadi sudah disinggung dokter Ula bahwa sebenarnya Meniere disease ini adalah merupakan kelainan dari telinga bagian dalam yang ditandai dengan keluhan triasnya. Jadi yang pertama adalah gangguan pendengaran, kemudian tinnitus, dan yang ketiga adalah vertigo. Diduga Meniere disease ini terjadi akibat penumpukan cairan endolimfatik atau hydrox endolims pada koklea dan organ vestibuler. Jadi bisa tampak pada gambar yang di sebelah kanan, ini adalah inner ear normal, jadi ini adalah koklea dan sistem vestibuler, di dalamnya terdapat endolimf. Nah, yang di bawah ini adalah pada penyakit Meniere. Jadi terjadi pembengkakan pada saluran yang berisi endolimf tersebut. Ini yang menyebabkan terjadinya ketiga keluhan yang tadi sudah disebutkan, jadi gangguan pendengaran, tinnitus, dan vertigo. Prevalensinya di seluruh dunia dikatakan bervariasi antara 3 sampai 500 per 100.000 individu. Jadi ada beberapa yang melaporkan prevalensinya kecil, tapi ada juga yang cukup tinggi. Kemudian patofisiologi terjadinya hydrox endolimf ini sendiri juga sampai saat ini masih belum diketahui secara jelas. Ada beberapa teori, salah satunya adalah ketidakseimbangan dari cairan endolimf tersebut antara sekresi dan resorpsinya di dalam inner ear. Nah, ini adalah gejala yang muncul pada penyakit Meniere, yaitu yang pertama, yang paling sering adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran
bisa satu atau dua sisi, kemudian disertai dengan vertigo. Vertigonya biasanya durasinya adalah menit hingga jam. Jadi dikatakan paling sering adalah antara 20 menit sampai 12 jam. Kemudian tinnitus atau berdenging atau suara tambahan yang didengar. Dan yang terakhir yang juga cukup khas pada penyakit Meniere ini adalah rasa penuh di telinga atau aural fullness atau rasa tertekan seperti ada yang menekan di dalam telinga. Kriteria penyakit Meniere yang dipakai saat ini mengacu pada Barani Society. Jadi dibagi menjadi definitive Meniere disease dan probable Meniere disease. Kriteria untuk definitive Meniere disease bisa dibaca di sini, jadi ada 4. 2 atau lebih gejala episode vertigo spontan yang durasinya antara 20 menit hingga 12 jam. Kemudian yang kedua, ada gangguan pendengaran yang didokumentasikan dengan audiometri, yaitu pada frekuensi rendah hingga sedang, dan jenisnya adalah sensory neural hearing loss. Lebih banyak pada satu sisi, tapi bisa juga pada dua sisi. Kemudian ada keluhan telinga, bisa hearing, gangguan pendengaran, bisa tinnitus atau aural fullness, itu yang fluctuating. Jadi kadang pasien akan merasa baik, tapi kadang juga menurun. Dok, kadang saya menurun, tapi beberapa saat kemudian membaik. Jadi fluctuating, ini khas sekali pada penyakit Meniere. Dan yang terakhir, untuk definitive Meniere disease adalah kita sudah menyingkirkan diagnosis vestibular yang lain. Ini juga sangat penting. Sedangkan untuk probable Meniere disease ada 3 kriterianya. Hampir sama sebenarnya sama yang di definitif, cuman yang episode vertigonya durasinya antara 20 hingga 24 jam, kemudian ada fluctuating aural symptom, dan diagnosis gangguan vestibular lain juga bisa kita singkirkan. Jadi yang membedakan antara definitif dan probable adalah dokumentasi audiometri. Apabila kita tidak memiliki data audiometri, kita tidak boleh mendiagnosis definitive Meniere disease. Jadi sementara masih probable Meniere disease. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Tadi sudah sempat saya singgung sedikit. Jadi dari anamnesis ada keluhan yaitu gangguan pendengaran. Kemudian ada vertigo. Vertigonya juga jenisnya adalah vertigo perifer, durasinya antara menit sampai jam. Kemudian yang ketiga adalah tinnitus, berdenging di telinga. Dan yang terakhir adalah rasa penuh di telinga atau rasa tertekan pada telinga. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah otoskopi. Kita harus menyingkirkan kemungkinan gangguan pendengaran, penyebab gangguan pendengaran lainnya, misalnya gangguan pendengaran konduktif, serumen misalnya, kemudian infeksi telinga tengah, itu harus disingkirkan dulu. Kemudian setelah dilakukan otoskopi, dilakukan pemeriksaan garpu tala. Ini yang sederhana ya. Mungkin bisa di vaskes tingkat pertama. Bila tidak ada alat audiometri, bisa dilakukan pemeriksaan garpu tala. Akan menunjukkan sensory neural hearing loss pada sisi yang dikeluhkan. Kemudian yang berikutnya adalah juga masih pemeriksaan fisik adalah vestibular bedside examination. Jadi kita harus menyingkirkan kemungkinan gangguan keseimbangan lainnya pada pasien ini. Yang penting kita lakukan adalah menentukan ini perifer, vertigo perifer atau sentral. Jadi kalau misalnya dari pemeriksaan untuk Meniere ini harusnya yang keluar adalah vertigo perifer. Jadi ada beberapa vestibular bedside examination yang bisa dilakukan. Nanti mungkin lebih detailnya bisa dibantu Dr. Osang ya dok. Kemudian yang pemeriksaan tambahannya bisa pemeriksaan audiologi, yaitu audiometri. Untuk tadi kita bisa menentukan definitive Meniere disease dari sensory neural hearing loss pada low to medium frekuensi. Kemudian dari timpanometri juga bisa membantu untuk kita mendiagnosis dari Meniere ini.
yaitu gambarannya adalah tipe A untuk menunjang diagnosis sensori neural hearing loss-nya. Yang terakhir untuk pemeriksaan pencitraan sebenarnya ini tidak rutin dilakukan, tapi apabila ada hasil MRI biasanya kita bisa membuktikan bahwa itu benar Meniere disease dengan melihat gambaran dari hydrops endolens-nya. Di tabel sebelah kanan adalah beberapa diferensial diagnosis dari penyakit Meniere. Yang paling utama adalah yang dilingkari biru. Yang pertama BPPV. Bagaimana mendiferensialnya dengan Meniere disease? Kalau BPPV biasanya tidak ada keluhan gangguan pendengaran. Bisa ada, bisa tidak, tapi seringkali tidak ada. Tidak ada gangguan pendengaran, jarang disertai tinnitus, dan telinga yang terasa penuh. Kemudian untuk durasi dari vertigonya adalah second to minute. Jadi tidak sampai biasanya tidak sampai 5 menit. Jadi hitungan detik sampai tidak sampai 5 menit. Yang kedua yang juga penting kita diagnosis banding adalah dengan vestibular migraine. Kalau vestibular migraine ini dia jarang juga ada gangguan pendengaran, kemudian dia juga ada histori migrain sebelumnya. Selain ada gangguan vertigo, pada vestibular migraine juga biasanya didapatkan fotofobia atau aura visual yang tidak didapatkan pada Meniere disease. Kemudian yang penting ketiga adalah labirinitis. Pada labirinitis biasanya didapatkan vertigo dan gangguan pendengaran. Tapi gangguan pendengaran yang muncul tidak fluctuating. Jadi dia menetap tidak fluctuating seperti Meniere disease. Kemudian bagaimana tata laksananya? Ini secara prinsip. Jadi yang pertama adalah karena tadi adalah ketidakseimbangan dari sekresi dan resorpsi dari endolimf, di mana di dalam ada keseimbangan elektrolit antara natrium dan kalium. Jadi yang pertama yang penting dilakukan adalah diet restriksi sodium, jadi mengurangi asupan garam. Yang direkomendasikan adalah kurang dari 2 gram per hari, intake sodium kurang dari 2 gram per hari, atau kalau dikonversi garam dapur, itu kurang dari 5 gram garam dapur sehari. Ini juga seiring dengan rekomendasi WHO untuk diet rendah garam pada pasien-pasien hipertensi. Jadi tidak berbeda. 5 gram per hari itu 1 sendok teh. Kemudian yang kedua adalah diuretik. Diuretik yang dipakai pada penyakit Meniere adalah thiazid. Golongan thiazid bisa hidroklortiazid. Dosis yang dipakai dimulai dari 12,5 mg, jadi 1 kali setengah tablet, biasanya sediaannya adalah 25 mg, bisa dari 1 kali 12,5 bisa dinaikkan hingga dosis 50 sampai 100 mg per hari. Tidak lebih dari 100 mg per hari. Kemudian antivertigo yang bisa dipakai adalah betahistin, karena betahistin juga memiliki efek vasodilator pada pembuluh darah di dalam inner ear. Apabila medikamentosa oral tidak mengalami perbaikan gejala, bisa dipertimbangkan untuk steroid injeksi steroid intratimpani. Yang dipakai bisa dexamethasone atau metilprednisolon. Kemudian apabila dari injeksi intratimpani steroid itu juga tidak ada perbaikan, baru yang berikutnya adalah pertimbangan untuk injeksi intratimpanik gentamicin. Kemudian yang terakhir, apabila semua terapi non-ablatif tidak bisa memperbaiki keluhan pada pasien, yang terakhir adalah surgery, pembedahan. Pembedahan yang pada penyakit Meniere ini bisa 2, jadi vestibular nerve section atau labirintektomi. Kemudian yang terakhir yang juga cukup penting pada tata laksana dari Meniere ini adalah vestibular rehabilitation, jadi latihan vestibuler, terutama pada pasien-pasien yang keluhannya sudah membaik tapi masih ada gejala sisa, biasanya kita akan adviskan untuk vestibular rehabilitation. Mungkin itu materi singkat yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari Dr. Rosa ada yang mau ditambahkan, monggo dokter.
Saya tambahkan sedikit saja ya. Sudah lengkap sekali dari Dokter Sofia, bagus sekali. Saya izin share screen ya, Dokter Ula ya. Silakan dokter. Tunggu dokter. Udah kelihatan ya, Dok ya? Sudah dok. Tadi ya, saya hanya menambahkan saja bahwa tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Sofia. Memang prinsipnya kita harus tahu Meniere ini apa. Karena sindrom hidrops endolymph yang idiopatik, penyebabnya memang banyak dan dia terjadinya pada labirin membran. Karena itu nanti akan berhubungan dengan keluhan-keluhan yang dirasakan pasien. Kenapa saya tekankan di awal? Karena banyak sekali yang mungkin underdiagnose atau overdiagnose sehingga tidak tercapai penegakan diagnosanya sehingga tata laksananya kurang tepat begitu ya. Seperti tadi Dokter Sofia sebutkan, kita harus aware bahwa ini bukan BPPV, bahwa ini ada Meniere, karena ini antara BPPV sama Meniere tentu saja memerlukan tata laksana yang sangat berbeda sekali, dan beberapa kasus saya dapatkan seperti ini. Oh, jadi saya bukan BPPV ya dok ya. Nah, padahal uh, uh, Meniere ini masih bisa kita atasi dengan pemberian obat-obatan, kemudian perubahan untuk dietnya. Vertigo episodik tadi sudah dijelaskan, kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan audiometri rendah murninya ditemukan khas sekali di frekuensi uh, rendah ya, jadi 250, 500, kadang di 1000, tetapi jangan selalu diharapkan akan menemukan penurunan di frekuensi tersebut karena sering sekali pasien itu datang sudah tidak dengan keluhan gangguan pendengarannya. Ya, karena dia bersifat yang reversibel, kemudian dia episodik, sehingga saya tadi malam vertigo berat, ya gangguan pendengaran, sekarang saya kontrol ke dokter. Ternyata waktu kita periksa, tidak ada penurunan di frekuensi rendah, jadi kita harus hati-hati. Kemudian tinnitus, tinnitusnya ini juga sometimes dia masih bisa muncul, sering juga sudah tidak muncul. Nah, tetapi pada pasien yang sudah sering atau kambuh ya, Meniere disease-nya ini sudah bisa mengidentifikasi biasanya saya kalau kecapean, atau biasanya kalau saya makan sesuatu. Nah, keluhan ini, triasnya ini muncul secara tiba-tiba, nanti kalau dia take rest atau dia mengurangi asupannya, itu akan semuanya akan getting better. Tetapi ada juga yang bersifat irreversible, sehingga keluhan-keluhan itu masih tetap ada. Tetapi bagaimana supaya membuat tidak bertambah berat? Aural fullness, nah ini kita harus juga hati-hati. Aural fullness, rasa penuh di telinga, kalau kita lihat dari patofisiologinya tadi dijelaskan oleh Dokter Sofia, jelas sekali karena adanya heat drops, karena ada cairan yang berlebihan di koklea. Tentu saja seperti penuh ya, seperti banjir gitu ya rumah siput kita, sehingga dia menyebabkan sensasi rasa penuh. Ini sering disalahartikan sebagai, oh ada sesuatu di kafum timpaninya, ada sesuatu di telinga tengahnya. Jangan-jangan telinga tengahnya yang ada cairan, yang seperti otitis media akut atau otitis media efusi, atau obstruksi tuba eustachius. Nah, sehingga karena kita salah, penata laksanaannya juga jadi kurang tepat. Anamnesis ini penting, kemudian pemeriksaan yang paling sederhana tetap kita lakukan dengan garpu tala, kita periksa Weber, kita periksa Rina, kita periksa swabah, baru kita lakukan pemeriksaan audiometri nada murni. Kalau kita lihat ya secara sekilas yang tadi disebut ada hidrops endolimfatik itu di sebelah mana sih, bahwa kalau koklea itu kita potong gitu ya, dia melintang, dia jadi 3 bagian, sehingga yang endolim ini ada yang di bagian tengah, sehingga kalau dia terlalu ekses, dia akan menekan ke atas, dia akan menekan ke bawah, sehingga terjadi gangguan pendengaran. Dan terutama pada nada rendah, kenapa? Karena dia awal mulanya itu di bagian apex daripada koklea untuk frekuensi rendah. Kemudian karena rumah siput sama kanalis semisirkularis atau sistem keseimbangan ini tetanggaan kalau saya bilang, ya mereka bersebelahan dan sama-sama punya endolim, sehingga rumah siputnya kena, kanalis semisirkularisnya juga kena, sehingga muncul tinnitus, gangguan pendengaran dari rumah siput, dan vertigonya dari kanalis semisirkularisnya. Nah, ini ya. Jadi kalau normal ear, ya di kursor saya seperti ini, endolimnya dia bagus, ya dia produksinya tidak berlebihan, dia penyerapannya juga pas, produksinya pas. Nah, tetapi kalau pada Meniere's disease dia lebih ekses. Nah, eksesnya kenapa ini banyak? Apakah memang produksinya berlebihan ataukah penyerapannya terganggu?
Kalau dari literatur yang saya baca, penyebabnya memang banyak ya. Bisa karena diet yang terlalu tinggi garam, malah yang terbaru tuh diet yang tinggi gula. Nah, itu dia juga bisa ya. Kemudian apakah dia ada gangguan autoimun, kemudian apakah karena ada obat-obatan tertentu yang bersifat ototoksik, kemudian obat-obatan hormonal itu juga bisa menyebabkan ekses daripada endolim ini. Ini saya ambil dari Seman ya 2010 bahwa ada faktor-faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik, apapun itu yang menyebabkan hidrops daripada endolim. Apakah gangguan daripada anatominya itu sendiri ya, hipoplasia mastoid air cell sistemnya, apakah memang ada genetik ya, apakah faktor ekstrinsik, memang ada autoimun, virus, trauma kepala, otosklerosis, sehingga menyebabkan gangguan dari homeostasis endolim. Nah, hipotesis-hipotesis yang ada adalah genetik, infection, vaskular, alergi, autonomic, endokrin, ini semua yang mengganggu endolimnya ya menyebabkan hidrops, otomatis akan menyebabkan vertigo, fluctuating hearing loss, tinnitus, dan fullness itu tadi. Ini adalah guideline yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sofia bahwa kalau kita mau certain bahwa oh ya ini pasti menier udah jelas, nah, harus ada histopatologinya. Tapi kalau definite kita perlu pemeriksaan audiometri dan ada probable serta possible. Jadi sebenarnya dari anamnesa, dari pemeriksaan Garputala, pemeriksaan pendengaran yang sederhana itu kita sudah bisa menegakkan diagnosa ini masuk menier yang mana. Ini adalah salah satu contoh kasus audiogram ya, yang kalau pasiennya datang tapi masih ada keluhannya atau sudah kesekian kalinya sehingga dia bersifat irreversible. Sehingga kursor saya ini yang merahnya adalah sebelah kanan, ini yang birunya adalah sebelah kiri, sehingga tampak jelas yang sebelah kanan dia ada penurunan dari frekuensi 250, kemudian 500, kemudian 1000. Ya, tapi sering sekali pasien tuh datang ternyata audiometrinya juga dalam batas normal, tetapi harus tetap kita gali dengan anamnesa. Nah, untuk penata laksananya sendiri tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Sofia bahwa kita ada acute management dan kita ada chronic management. Karena seperti kita tahu, menier ini bisa on off. Oke, kalau biasanya acute pertama kalinya ya tergantung dari kondisi pasien pada saat itu, kemudian kita curiganya ini karena proses autoimun kah atau karena proses infeksi kah? Karena banyak kasus menier ini yang bagus dengan kita berikan steroid seperti tadi Dr. Sofia jelaskan. Nah, kalau dia kronik ya beda lagi. Di sini selain lifestyle-nya kita rubah, kemudian ada tempat untuk pemberian diuretik seperti itu ya. Tetapi tentu saja pemberian diuretik ini harus bijaksana sekali, nggak gampang-gampang. Kenapa? Karena punya efek samping, dia malah bisa menyebabkan hipokalemi misalnya. Jadi saya sampai sekarang pun kalau memberikan diuretik itu harus benar-benar wanti-wanti sama pasiennya. Nah, kok ya beberapa kasus itu saya dapatkan pada anak gitu ya. Karena tadi disebutkan Dr. Sofia banyak pada dekade 20-an sampai 60-an, sedikit memang pada anak-anak, tetapi beberapa kasus saya dapatkan tuh memang pada anak-anak. Sehingga kita harus lebih wise, lebih bijak lagi dalam tata laksananya. Vestibular rehabilitation therapy ini sudah saya buktikan dan memang bagus ya. Jadi tidak melulu obat, tidak melulu lifestyle-nya, tapi dengan kita melatih sistem keseimbangan kita supaya istilahnya nurut gitu ya sama kita, supaya dia nggak keenakan nanti jadi DC terus, dia hasilnya akan lebih baik. Minimal dilakukan selama 2 bulan seperti itu. Ini tadi tata laksana sudah dijelaskan ya oleh Dr. Sofia. Saya setuju. Oke. Sekian dari saya, Dr. Ula. Saya stop share dulu ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Sofia dan Dr. Rosa atas penjelasannya. Tadi dari pertama menjelaskan itu udah langsung ada muncul beberapa pertanyaan nih dok. Jadi mungkin langsung beranjak ke pertanyaan pertama aja ya dok ya. Jadi pertanyaan pertama ini dari Dr. Sujari menanyakan pada Meniere syndrome ini apakah boleh diberikan antibiotik oral atau tetes telinga? Oh, mungkin dari Dr. Rosa dulu. Oh, dari saya ya. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi tetes telinga ini tadi kalau tidak salah disebutkan antibiotik gitu ya. Tetes telinga
telinga antibiotik. Nah, kita harus tahu peruntukannya dulu. Yang pertama tadi dijelaskan tentang patofisiologi terjadinya Meniere ini adalah pada telinga dalam. Jadi ada telinga luar, daun telinga sampai gendang telinga, telinga tengah, di dalamnya gendang telinga sampai tulang-tulang pendengaran, baru telinga bagian dalam. Nah, gangguannya ini di telinga bagian dalam. Gangguannya pada kanalis semisirkularis dan gangguannya pada rumah siput. Sedangkan tetes telinga yang biasanya diberikan pertama adalah untuk gangguan telinga luar. Misalnya ada infeksi di liang telinganya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila gangguannya di telinga tengah, yaitu di kavum timpani karena otitis media suppuratif kronik, gitu ya. Jadi antibiotik di situ masuk. Jadi dia bersifat topikal. Jadi tidak ada tempat untuk Meniere disease ini kita berikan obat tetes telinga. Mungkin Dokter Sofia ada Baik, tambahan? silakan dok. Betul, setuju sekali dokter. Jadi karena memang patofisiologi dasar dari penyakit Meniere ini adalah hidrops endolimf, bukan terkait infeksi. Jadi memang tidak ada tempat untuk antibiotika oral baik sistemik maupun topikal. Begitu dok. Baik. Jadi dok, tidak perlu ya dok ya, karena memang kita kembalikan lagi ke penyebabnya. Baik dok, di sini beranjak ke pertanyaan kedua dok. Ini ditujukan kepada Dokter Sofia. Apakah ketiga kelainan pada sindrom ini pada awalnya terjadi bersamaan atau satu persatu ya dok? Baik, ini mungkin keluhan yang tadi trias itu ya. Jadi gangguan pendengaran, vertigo, dan tinnitus. Dari literatur yang saya baca, biasanya yang muncul paling awal adalah rasa penuh di telinga. Itu yang paling banyak muncul di awal. Kemudian setelah rasa penuh di telinga disertai dengan gangguan pendengaran dan vertigo. Biasanya gangguan pendengaran dan vertigo serta tinnitus ini memang munculnya bisa bersamaan, juga bisa satu persatu juga bisa. Jadi tidak mesti dok. Bisa bersamaan, bisa satu persatu, tapi yang paling sering biasanya keluhan awal adalah aural fullness atau rasa penuh di salah satu telinga. Gitu dokter, barangkali dokter Rosa ada yang mau ditambahkan dok? Iya, betul. Jadi aural fullness-nya itu karena hidrops endolimnya, karena eksesnya itu tadi ya, karena setelah dia menekan sekitarnya, membran Reissner-nya, membran basalisnya, baru dia menyebabkan gangguan pendengaran itu tadi dan muncul tinnitus. Tetapi kadang juga tinnitusnya ini juga kadang tidak muncul. Nah, jadi bisa beda-beda. Jadi kita perlu mengcombine triasnya seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi tidak muncul bersamaan ya dok. Jadi memang mungkin gejalanya ada ketiga ini, cuman biasanya yang paling muncul di awal adalah dari rasa tidak nyaman di telinga itu. Baik dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ini diberikan kepada dokter Rosa dok. Apakah keadaan hipo atau hiperglikemia bisa mencetuskan terjadinya sindroma ini ya dok ya? Ini lebih ke arah sistemiknya begitu dok. Mungkin jadi tiba-tiba ada Meniere sindromnya juga. Mungkin ya dok ya. Iya, Silakan dok. betul. Dari jurnal yang terbaru, cuman saya lupa banget siapa itu yang penulisnya waktu itu. Eh, Kekurangan gula, kelebihan gula hiperglikemi ini juga salah satu penyebab dari Meniere disease-nya ini akan muncul. Karena gangguan pada pembuluh darah di daerah koklea dan kanalis semisirkularis juga bisa menyebabkan mencetuskan terjadinya hidrops endolimfatik ini. Kebetulan saya minta pasien saya selain garam waktu itu saya minta coba kurangin gulanya karena dia masih anak-anak. Dia juga nggak begitu suka yang asin-asin, karena setelah saya baca literatur itu, saya minta kurangi garamnya. Dan ternyata it works, membaik gitu ya. Jadi dia nggak yang manis sekali gitu, nggak. Jadi tetap terjaga dengan baik. Jadi bisa menyebabkan Meniere disease ini muncul. Oke, jadi sangat mungkin ya dok. Mungkin dari dokter Sofia ada tambahan dok? Ya, betul. Memang sangat mungkin. Jadi, perubahan pola hidup pada pasien dengan penyakit Meniere ini tidak hanya dengan kita menrestriksi intake garam, tapi juga perubahan pola diet yang lain. Salah satunya adalah membatasi gula, menghindari konsumsi alkohol, juga menghindari konsumsi kafein. Itu juga sangat dianjurkan pada penderita Meniere karena pada beberapa kondisi, terutama seperti penyakit autoimun, kemudian penyakit infeksi, ini juga bisa mencetuskan
terjadinya sindrom Meniere ini. Gitu. Terus, untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, kira-kira apakah ada obat-obatan tertentu, Dok, yang bisa mungkin dari boleh, Dok? Maaf, Dokter Ula putus-putus. Tapi coba saya Oh, jawab ya, Dokter. Jadi memang dari literatur yang saya baca, biasanya penyakit Meniere ini dikaitkan dengan kondisi medis tertentu. Tadi yang sudah disebutkan Dokter Rosa, bisa penyakit autoimun, kemudian penyakit infeksi, dan sindrom-sindrom lainnya. Setahu saya memang tidak ada obat khusus yang bisa menimbulkan sindrom ini. Mungkin obat-obatan yang bisa mencetuskan vertigo memang ada. Jadi yang memiliki efek vestibulotoksik, tapi patofisiologinya bukan menyebabkan hidrops endolim, tapi vestibulotoksik. Salah satunya adalah obat furosemid. Jadi furosemid itu mempunyai efek vestibulotoksik. Kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus dan berlebihan, biasanya bisa menyebabkan keluhan pusing berputar. Tapi berbeda patofisiologinya dengan penyakit Meniere. Begitu, Dokter? berarti mungkin kita tidak bisa mendiagnosis kalau memang itu karena obatan Meniere syndrome begitu ya, Dok, ya. Karena memang patologi yang berbeda. Baik, mungkin Dokter Rosa ada Dok, terkait pertanyaan ini, Dok. Ya, saya setuju dengan Dr. Sofia. Kalau saya baca memang obat-obatan hormonal, kemudian obat-obatan kemoterapi dan antibiotik sekalipun yang bersifat ototoksik itu akan disebut lebih memperberat ya daripada Meniere karena dia merusak hair cell dari rumah siput dan hair cell yang ada di kanalis hemisirkularis sehingga terkesan keluhannya itu jadi lebih berat, malah bersifat irreversible. Begitu. Baik, Dokter Sofia dan juga Dokter Rosa atas jawabannya. Beranjak, Dok, selamat sore, Dok. Putus-putus ya Dokter Ula. Oh, benar sih, Dok. Saya ganti jaringan dulu ya, Dok. Hmm. Atau ini ya yang Dokter Frederick Brilian ini ya Dokter Sofia ya. Iya, Dok, sepertinya. Dokter Ulanya masih boleh saya bacakan? Iya, boleh, Dokter. Terus saya yang baca nanti, Oke, Dokter yang jawab. bentar. Dokter Ula sudah? Oh, sudah. Maaf, sudah kembali. Baik, mohon Mas, maaf. Masih masih putus-putus, Dok. masih freeze ya. Masih putus-putus. Gimana di Dokter Sofia masih ya? Iya, masih. Tapi memang sedikit lebih baik dari yang tadi. Coba, kayaknya ini udah lebih lancar gitu terus. Udah lanjut ya, Dok, ya. Oke. Itu nih, Dok. Saya bacakan sebentar yang satu pertanyaan ini. Jadi, selamat sore, Dokter. Izin perkenalkan, saya Dokter Frederick Brilian. Jadi, pertanyaan dari Dokter Frederick, Dok. Yang pertama adalah, kapan kita harus menentukan terapi medikamentosa ini sudah tidak bermanfaat bagi pasien, sehingga kita harus beranjak ke tindakan operasi pada Meniere. Yang kedua, berapa lama ketahanan ketumbuhan pasien Meniere sindrom pasca impregnansi dan juga penyuntikan gentamisin. Dan yang ketiga, manakah prognosa yang lebih baik pada Meniere syndrome disuntik intratimpani steroid atau disuntik intratimpani gentamisin untuk mengurangi gejala tinnitus serta vertigo pada Meniere syndrome ini. Wah, baik, boleh dari Dokter Rosa dulu mungkin ini, Dokter. Iya. Silakan, Dokter. Terima kasih Dokter Frederick. Ini saya berdasarkan dari pengalaman saya ya. Kebetulan kapan lalu saya juga pernah diberi kesempatan untuk belajar ke Belanda waktu itu ya tentang vertigo. Ini salah satunya adalah pada kasus mania juga. Jadi kapan kita menentukan terapi medikamentosa ini sudah tidak bermanfaat lagi? Tentu saja kalau tadi dari skema saya adalah kalau dia sudah bersifat kronik, sudah dilakukan ditambah vestibular retraining therapy,
ya, vestibular rehabilitation therapy, kemudian sudah diberi obat-obatan yang sudah adekuat, dan kita sudah menduga-duga nih kira-kira penyebabnya apa, pencetusnya apa, misalnya karena autoimun juga sudah diberikan steroid apa segala macam, tetapi tidak ada perubahan seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu sudah mengganggu kualitas hidup daripada si pasien, tentu saja kita bisa beranjak untuk memikirkan ke arah tindakan operasi. Tetapi harus kita pastikan juga nih bahwa di Indonesia, di Surabaya atau di mana, di Jakarta itu bagaimana pengalamannya dari masing-masing dokter THT-nya ini untuk operasi pada kasus Meniere ini, dan sudah jelas memang gangguannya di mana. Apakah nanti akan menjadi lebih baik ataukah tidak gitu ya untuk prognosisnya. Kemudian yang kedua, berapa lama ketahanan kekambuhan pasien Meniere syndrome yang mungkin ini ya, intratimpanik mungkin ya, gentamisin ya. Kalau kita tadi lihat dari penjelasannya Dr. Sofia juga, ada intratimpanik, ada gentamisin. Ini adalah dua hal yang berbeda, yang dipilih pertama kali tentu saja yang intratimpanik steroid. Tujuannya kalau steroid otomatis untuk mengurangi atau menghilangkan proses inflamasinya, seperti itu ya, apalagi pada kasus-kasus yang autoimun, seperti itu, atau karena misalnya karena virus yang terjadi inflamasi, sehingga waktu diinjeksi intratimpanik steroid dia membaik. Tapi kalau intratimpanik gentamisin, nah ini beda lagi. Kalau gentamisin itu dia mematikan, contohnya seperti ini, mematikan fungsi daripada kanalis semisirkularisnya. Karena tidak sembuh dengan obat-obatan dan sudah sangat mengganggu ya, sehingga pasien ini sudah injeksi steroid intratimpanik juga, kemudian diberikan wacana untuk bagaimana kalau istilahnya dimatikan fungsi dari kanalis semisirkularisnya, sehingga kalau dia mati, dia tidak akan merasakan dizzy itu tadi. Gitu ya, tidak merasakan vertigonya itu tadi yang sudah sangat mengganggu. Tetapi jeleknya adalah selain fungsi dari kanalis semisirkularisnya atau sistem keseimbangan juga terganggu, akan menyebabkan gangguan pada rumah siputnya sehingga menyebabkan deafness. Seperti itu, karena mereka punya endolim yang sama ya, salurannya ya, punya endolim yang barengan. Saya bilang tadi mereka tetanggaan, jadi kalau satunya kena, satunya juga bisa kena. Gitu ya. Jadi ya otomatis pasiennya iya tidak merasakan vertigo ya, mungkin yang sudah bersifat irreversible, tetapi pasiennya di satu sisi menjadi tidak mendengar satu sisi. Jadi gangguan pendengaran dan bisa profound. Kemudian untuk mengurangi gejala tinnitus disertai, oh ini maksudnya sambungannya ya. Untuk mengurangi gejala tinnitus disertai Iya dok. vertigo pada Meniere syndrome. Oh ya, oke ya, itu tadi. Jadi tujuannya untuk yang satu untuk menghilangkan kalau bisa ya tinnitus dan vertigonya, jadi memperbaiki fungsi dari selnya. Tapi kalau gentamisin yang satu sudah mematikan karena memang tidak respon dengan injeksi steroid. Gitu. Silakan Dr. Sofia. Ya, sebenarnya sudah sangat jelas sekali yang dijelaskan Dokter Rosa. Jadi setuju sekali dok, yang menentukan kapan kita beranjak dari terapi medikamentosa ke terapi surgery ini. Kalau terapi surgery kan dia invasif ya, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan kualitas hidup dari pasien. Apakah memang mengganggu sekali? Biasanya evaluasinya antara 1 sampai 3 bulan. Jadi dikatakan 3 sampai 4 minggu biasanya dia ada perbaikan keluhan. Apabila tidak membaik signifikan, bisa ditunggu hingga sampai 3 bulan, baru kita bisa mempertimbangkan apakah bisa beranjak ke terapi yang lebih invasif, yaitu surgery. Kemudian kekambuhan pasien penyakit Meniere pasca injeksi intratimpani dan atau gentamisin, pada literatur yang saya baca disebutkan memang bisa berulang, terutama pada penyakit Meniere yang kausanya idiopatik, jadi yang kita tidak ketahui. Itu bisa berulang hingga angkanya di sekitar 10 hingga 20%. Tapi itu bervariasi, ada yang dikurang dari 10%, ada yang hingga 20%. Mungkin itu tambahan saya, dokter. Baik. Terima kasih banyak dok atas jawabannya. Semoga terjawab ya dokter Freddy atas pertanyaannya tadi. Cukup banyak pertanyaannya dan semoga membantu. Baik,
Untuk pertanyaan selanjutnya dok, ini kayaknya tinggal 15 menit, bukan malah berkurang pertanyaannya dok, tapi malah bertambah banyak juga pertanyaannya. Untuk kali ini pertanyaan ada dari Dokter Hendrikus dok, beliau dari Cilacap, dari Puskesmas Cilacap Utara 2, mau bertanya dok, apakah ada risiko komplikasi jangka panjang ya dok dari Meniere syndrome ini, dan bagaimana cara mengurangi risiko tersebut? Boleh, silakan dok. Mungkin dari Dokter Sofia dulu kali ya. Silakan dok. Ya, jadi dari penyakit Meniere ini tidak ada komplikasi tertentu, cuman memang biasanya keluhannya itu bisa menetap. Jadi yang tadi Dokter Rosa sebutkan, keluhannya itu bisa bersifat kronis. Jadi walaupun membaik, tapi masih ada gejala-gejala sisa yang dirasakan. Misalnya vertigonya masih muncul, kemudian keluhan gangguan pendengaran fluctuatingnya juga kadang-kadang masih hilang timbul, seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara menguranginya dengan vestibular rehabilitation therapy. Jadi latihan vestibular kita harus tentukan sisi mana yang terkena, sistem vestibular mana yang terkena, sisi kanan atau sisi kiri, kemudian bisa kita rekomendasikan untuk latihan vestibular. Ada beberapa jenis untuk latihan vestibular. Nah, nanti itu disesuaikan dengan sisi mana yang terkena. Begitu, dok. Baik. Mungkin dari Dokter Rosa ada tambahan dok? Ya, sudah. Sudah ya. Setuju. Baik. Jadi Baik, semakin berarti cepat tertangani, semakin cepat kita mendiagnosa, dia akan bersifat reversible. Jadi kan kembali lagi reversible. seperti itu. Ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Sofia dan juga Dokter Rosa. Baik dok, ini pertanyaan selanjutnya dari Dokter Nika Tutsuwerni. Kapan ya dok indikasi Meniere syndrome ini dirujuk ke FKRTL? Oke. Jadi apabila di awal sudah bisa kita tegakkan diagnosa, trias yang tadi dijelaskan Dokter Sofia sudah ketemu, kemudian dengan diet dia bagus, dalam kita lihat 1 sampai 1 bulan dulu lah, biasanya pasien tuh saya minta untuk kontrol dan everything under control gitu ya, berarti memang sesuai, sudah kita temukan penyebabnya apa, oke, tidak perlu dirujuk, tidak apa-apa. Dan yang perlu lagi kalau misalnya tinnitusnya kok mulai menetap, kemudian gangguan pendengarannya kok lebih berat, misalnya di vaskes sebelumnya tidak ada audiometri gitu ya, hanya ada garbutala. Nah, berarti mau tidak mau harus dirujuk supaya kita penegakan diagnosanya lebih cepat seperti itu, sehingga tata laksananya lebih tepat. Gitu. Baik, berarti mungkin kalau memang berulang dan memang apa ya dok mengganggu, mungkin bisa dirujuk gitu ya dok. Baik, baik. Mungkin dari Dokter Sofia ada tambahan dok atau sudah cukup? Ya, sudah cukup, Dokter Ula. Sudah sangat jelas sekali. Baik, baik. Baik dok, untuk selanjutnya ini pertanyaan dari Dokter Diah Ratnasari, SPPHT BKL dok. Izin bertanya, apakah hasil audiometri yang bermakna untuk diagnostik SNHL harus pada frekuensi rendah? Bagaimana jika audio ditemukan SNHL frekuensi tinggi? Silakan dok, boleh. Ya, saya izin menjawab. Barangkali nanti Dokter Rosa ada yang mau ditambahkan, silakan ya dok. Jadi memang yang tadi sudah disebutkan, keluhan gangguan pendengaran pada penyakit Meniere ini bersifat fluctuating. Kadang membaik, kadang memburuk. Jadi waktu datang periksa ke kita bisa jadi waktu kondisinya sedang membaik. Jadi gambaran audiometri pada frekuensi rendah itu gangguan pada Sepertinya Berisik ya ini kayaknya ya ya. dok ya, ini gangguan. Mungkin boleh dilanjut Dokter Rosa terlebih dahulu dok, sambilannya mungkin Dokter Sofia. Oh ya, jadi saya izin menjawab ya. Oh, ini Dokter Sofia udah balik. Oh ya, Tadi udah balik dok. sempat freeze Dokter Sofia. Tadi siap. keputus-putus dok. Oh iya, maaf. Boleh dilanjut dok, monggo dok. Boleh, Ya, silakan dok. sekarang apakah sudah jelas? Sudah. Sudah Oh dok, iya, mohon monggo maaf ya silakan. dok. Jadi memang keluhan gangguan pendengaran pada penyakit Meniere ini kan dia sifatnya fluctuating. Jadi pasien bisa datang ke kita saat kondisinya sedang baik. Jadi makanya tidak kita jumpai gambaran gangguan pendengaran sensorineural di frekuensi rendah.
biasanya kita sarankan kepada pasien untuk kembali kontrol dan dilakukan pemeriksaan audiometri apabila keluhannya sedang memburuk. Apabila ada gangguan pendengarannya memburuk, biasanya cepat kita minta untuk kembali kontrol dan dilakukan audiometri. Kemudian perlu diingat juga bahwa penyakit Meniere ini prevalensinya meningkat pada usia tua. Jadi yang lebih tua pada wanita, usia tua, dan yang berkulit putih. Nah, kalau pada usia tua itu kan juga kita biasanya overlap sama presbikusis. Jadi bisa jadi ditemukan SNHL frekuensi tinggi juga. Jadi memang tidak selalu kita dapatkan SNHL pada frekuensi rendah. Biasanya gambaran itu akan kita dapatkan saat pasiennya mengeluh gangguan pendengarannya terasa. Begitu, dokter. Barangkali dokter Rosa ada yang mau ditambahkan, monggo dokter. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat dari patofisiologinya, hidrops endolimnya itu di awal dia seneng banget di daerah apek daripada koklea. Kita tahu ya rumah siput di koklea, kalau apek itu yang bagian dalam itu tempatnya frekuensi rendah. Jadi kalau dia biar gitu ya, banyak gitu ya, terganggu gitu ya, dia akan kena frekuensinya di rendah-rendah dulu tuh. Nah, kadang dia bisa bersifat yang irreversible, jadi dia akan menetap. Seperti contoh pada kasus saya tadi itu dia sudah sekian lama, dia gangguan pendengaran, ada tinnitus, dan ternyata waktu saya periksa, iya satu sisinya dia gangguannya di frekuensi yang rendah. Tetapi, nah tadi seperti Dokter Sofia sebutkan, semakin tambah usia, ternyata dia juga ada penurunan di frekuensi yang tinggi, sehingga kalau kita lihat dia bisa flat, semuanya bisa turun, tetapi triasnya masuk. Ada vertigonya, ada fluktuatifnya, ya, kemudian ada tinnitusnya, sehingga bisa kita masukkan kategori kepada Meniere disease seperti itu. Jadi penting banget sebenarnya kita dapatkan di frekuensi rendah untuk audiometri ya. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, jangan berkecil hati dulu. Kita tegakkan dari pemeriksaan dari anamnesa juga. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Sofia dan juga Dokter Rosa atas jawabannya. Semoga terjawab nih Dokter Dia. Baik Dok, beranjak ini tiga pertanyaan terakhir Dok. Yang selanjutnya ini dari Dokter Wellington Dasman. Beliau bertanya kepada Dokter Sofia, apakah pemberian antioksidan tertentu bisa mengurangi sindroma ini ya Dok? Ya, jadi sebenarnya penyakit Meniere ini patofisiologi secara jelasnya itu memang belum kita ketahui secara jelas. Memang ada beberapa teori yang menyebutkan hidrops endolimfnya itu terkait dengan ketidakseimbangan antara sekresi dan resorpsi. Tapi ada beberapa teori juga yang menyebutkan hidrops endolimfnya itu terjadi karena reaksi peradangan karena peningkatan radikal bebas di inner ear. Jadi kalau memang ada tempat untuk antioksidan apabila memang kita curigai penyebabnya ini adalah radikal bebas yang tinggi. Begitu dok. Dokter Rosa barangkali ada yang mau ditambahkan? Setuju dengan Dokter Sofia. Sebenarnya kita minum antioksidan setiap hari itu pun juga bagus ya. Tidak hanya untuk Betul, telinga saja dan untuk yang lainnya. Setuju. betul. Oke, baik Dok. Baik, berarti nggak masalah juga ya Dok kalau memang seandainya mau diberikan terapi antioksidan. Cuman mungkin kurang tepat aja. Jadi disesuaikan dengan terapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Sofia. Baik Dok, selanjutnya masih tetap nih dari Dokter Rasman terkait terkait terapi juga Dok. Apakah yang dimaksud dengan terapi Meniere? Apakah masih dilakukan di masa ini ya Dok? Apakah ada terapi Meniere? Ya, izin menjawab. Jadi mungkin maksudnya adalah Meniere device. Jadi memang ada di luar negeri itu ada Meniere device. Itu adalah alat yang diletakkan seperti alat bantu dengar begitu, diletakkan di outer ear. Kemudian ada, saya juga kurang paham untuk cara kerjanya. Dikatakan ada memiliki software dengan algoritma khusus yang fungsinya untuk menurunkan keluhan vertigo terutama pada penyakit Meniere. Tapi memang dari guideline-guideline yang saya baca, itu memang tidak menyebutkan device ini pada tata laksananya. Kalau misalnya dengan medikamentosa tidak membaik, biasanya memang langsung dipertimbangkan medikamentosa oral tidak membaik, bisa injeksi intratimpanik, kemudian kalau juga tidak membaik, bisa dilanjutkan dengan pembedahan. Begitu. Barangkali Dokter Rosa ada pengalaman, dokter? Setuju dengan Dokter Sofia.
Ya Saya sudah. selalu juga baru dengar ya dok tentang Ya, Meniet ini. Jadi di makanya Indonesia agak memang belum, setahu saya jarang memang ya dok tidak, ya. belum ada. Oh, Dan di luar negeri tapi juga barusan, jarang dipakai. hmm, tapi barusan saya googling kayak simple gitu ya dok alatnya ya. Jadi mungkin lebih lebih Ya, gampang buat barangkali dibawa-bawa. mungkin yang pasien-pasien yang tidak menghendaki terapi invasif pembedahan, mungkin itu bisa menjadi Nah, satu alternatif. Tapi memang terdapat di guideline yang saya baca. Begitu, Dok. baik, baik. Baik dok, selanjutnya nih dok, bagaimana ya dok membedakan pasien menier kasus gangguan pendengaran pada orang tua bisa dilakukan dengan pemeriksaan apa nih dok? Terima kasih dari dokter Dewi, dokter. Silahkan mungkin dari dokter Rosa. Boleh izin saya jawab ya. Pada Silahkan kasus dok. Meniere ya, itu biasanya kebanyakan adalah unilateral, jadi satu sisi ya. Tapi 10% memang ada kasus yang bilateral. Pada orang tua yang karena usia ya atau presbikusis, nah itu simetris biasanya kanan dan kiri. Kemudian kalau dari hasil audiometri itu kita bisa melihat adanya symmetrical antara kanan dan kiri dan dari presbikusis itu tipenya yang seperti step ladder. Jadi bukan dari rendah ke tinggi ya naiknya, tapi rendah ke tingginya dia akan turun. Nah, jadi seperti anak tangga. Kalau tadi kan dia bentuknya seperti ini ya, rendahnya turun, kemudian dia naik. Nah, tapi kalau pada presbikusis biasanya dari yang rendah dia masih di atas tuh, tapi di frekuensi tinggi dia lama-lama akan turun dan biasanya symmetrical kanan dan kiri. Dan kita bisa membedakannya ini dengan pemeriksaan audiometri. Tentu saja dari anamnesa juga bisa kita gali kalau pada gangguan pendengaran pada orang tua, ya dia akan terus ada. Sedangkan pada Meniere dia ada fluktuatif tinnitusnya. Dan pada gangguan pendengaran pada orang tua presbikusis sometimes bisa disertai dengan vertigo, sometimes juga tidak. Tergantung ya dari riwayatnya. Tetapi kalau pada Meniere, trias itu ada. Seperti itu. Silakan Dokter Sofia, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya, setuju sekali dengan Dokter Rosa. Jadi, membedakan dengan kasus gangguan pendengaran pada orang tua, presbikusis mungkin maksudnya ya, Dok. Jadi kalau presbikusis pada orang tua itu secara umum adalah bilateral dan pada frekuensi tinggi dan keluhannya adalah progresif. Semakin lama semakin memberat penurunan pendengarannya. Tapi berbeda dengan penyakit Meniere, seringkali unilateral memang bisa walaupun lebih jarang pada menyerang bilateral. Kemudian untuk keluhan gangguan pendengarannya adalah fluctuating. Jadi kadang baik, kadang memburuk. Dan dia tidak semakin memberat seperti itu. Dan dari gambaran audiometri nada murninya yang khas adalah SNHL frekuensi rendah. Sedangkan pada presbikusis biasanya SNHL frekuensi tinggi terutama. Walaupun tidak harus kita jumpai, biasanya juga nggak bisa kita langsung jumpai yang frekuensi rendah pada penyakit ini. Gitu, Dok. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi mungkin kalau awal dibedakan aja dulu ya dok, dia unilateral atau bilateral, jadi mungkin bisa ngarahkan untuk ke pemeriksaan selanjutnya. Baik, terakhir ini dok, sebelum pukul 4, bisakah dilakukan cochlea implant pada Meniere syndrome ini dok? Dan apakah ada tempat untuk melakukan cochlea implant pada Meniere syndrome? Silakan dokter. Saya izin. Ya, Oh ya, silakan Dokter Rosa. silakan Dokter Sofia dulu. Silakan. Ya. Hmm, Jadi memang patologi yang terjadi pada penyakit Meniere ini lebih utama pada kanalis hemisirkularis, hidrops indolem pada kanalis hemisirkularis. Memang bisa juga menyerang, maksudnya hidrops endolimfnya itu terjadi pada yang bagian dari koklea juga bisa. Karena cochlear implant pada kasus Meniere disease adalah ditujukan pada pasien dengan gangguan pendengaran berat atau sangat berat yang tidak membaik dengan terapi. Kemudian yang kedua juga indikasi cochlear implant apabila ada gangguan pendengaran setelah terapi untuk Meniere-nya itu sendiri. Tadi sudah disebutkan bahwa injeksi intratimpanik gentamicin salah satu resikonya adalah gangguan pendengaran. Apabila terjadi gangguan pendengaran setelah injeksi intratimpanik dan gangguan pendengarannya berat atau sangat berat, itu baru kita indikasikan untuk pemasangan cochlear implant. Begitu. baik, terima kasih banyak. Mungkin dokter Rosa sudah ada tambahan lagi dok?
sedikit lagi. Jadi kalau di luar Boleh. negeri memang Ya. sudah dilakukan. Kebetulan waktu di Belanda tuh saya melihat sendiri operasinya. Dia sudah mendapatkan injeksi gentamicin sehingga kanalis semisirkularisnya sudah tidak berfungsi satu sisi dan pendengarannya juga sudah tidak berfungsi sehingga dilakukan implan tetapi tidak hanya pada rumah siputnya atau koklearnya tapi juga pada sistem vestibularnya atau pada kanalis semisirkularisnya sehingga untuk mengembalikan fungsi keseimbangannya lagi dan pendengarannya. Cuman harus diperhatikan nih, kalau satu sisinya masih bagus, satu sisinya terganggu, tentu saja nanti hasilnya akan ini ya berbeda ya. Yang satu suaranya seperti robot, yang satu suara asli. Jadi kandidasi di sini sangat penting sekali. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Semoga terjawab ya Dokter Fredrik untuk jawabannya. Baik dok, karena mengingat sudah pukul 4, boleh dok diberikan closing statement-nya mungkin dari Dokter Rosa dulu. Silakan dok. Oke, terima kasih. Jangan anggap enteng menor disease ya. Kalau misalnya kita ketemu triasnya, kita ketemu terutama aural fullness-nya ini yang sering saya dapatkan ya. Kita harus benar-benar menegakkan diagnosa dengan baik dan benar. Apakah ini gangguannya pada telinga tengah atau pada telinga dalamnya? Dari anamnesa, 75% dari kita dengarkan apa kata pasien, kemudian kita gali, kita arahkan, itu insya Allah nanti kita udah bisa ketemu nih, ini menir atau bukan. Baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan sederhana-sederhana lainnya, baru pemeriksaan tambahan supaya nanti hasilnya lebih baik. Semakin cepat ketemu, semakin cepat tertangani, kualitas hidup pasiennya akan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Rosa. Jadi jangan sampai kita terlambat untuk mendiagnosis ya dok ya. Siap. Baik, mungkin dari Dokter Sofia, silakan dokter. Sudah cukup lengkap dari Dokter Rosa, hanya saya ya benar-benar menekankan bahwa semakin cepat didiagnosis secara tepat, semakin cepat diterapi, prognosisnya akan semakin baik. Dan untuk mendiagnosis Meniere ini 80% dari klinis cukup. Jadi dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang tepat, kita sudah bisa paling tidak probable Meniere disease. Nah, kalau sudah probable Meniere disease, kita sudah bisa melakukan tata laksana medikamentosa untuk pasien tersebut. Semoga cukup jelas. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Sofia, Dokter Rosa atas cerita ilmunya. Kalau kata Dokter Bam ini, terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini yang memberikan kita banyak insight ya dok. Akhirnya kayak kita tahu biasanya dokter umum kalau sandi pusing berputar, wah vertigo ini, vertigo ya. Ternyata kita ada tahu satu hal lagi yang mungkin lebih dalam lagi nih. Akhirnya kita bisa mendiagnosis sampai di titik yang kita bisa katakan dia suatu Meniere syndrome. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Sofia, Dokter Rosa atas ilmunya. Semoga sehat selalu Terima dan sampai kasih. bertemu di lain kesempatan. Amin. Dan bagi para peserta dolan, jangan lewatkan untuk edisi selanjutnya, yaitu seri ke-76, 24 Juni 2021, tentunya tetap di hari Senin, yang akan membahas mengenai laser post-trauma yang nantinya akan dimoderatori oleh Dr. Linda Astari, SPDV Subspesialis DTFI NSDV FAADV. Beliau merupakan sekretaris program studi SP1 Dermatologi dan Venerologi FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo. Dan tentunya dengan narasumber Dr. Dosri. Beliau adalah Dr. Fitri Azizah Nur, SPKFR, MKTLIN AIPOK. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSI Jemur Sari, dan juga Dr. Iwan Muhammad MOHS, MKTLIN SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RS Jiwa Menur. Baik, mungkin sekian dari saya. Ya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi Dr. Sofia, Dr. Rosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter Rosa.